Halo semuanya, perkenalkan aku dengan Doksans di channel Doksans Crypto. Ya, di sini kita akan membahas market update ya guys ya. Jadi pagi atau siang tadi ya itu sadis sekali ya, sadis sekali untuk Bitcoin ya. Bitcoin sempat ke 111 ya guys ya, 111,651 ya. Sekarang sudah naik ya, cukup naik. Semoga aja di sini untuk Bitcoin ya sudah cukup mencari liquidity-nya ya guys ya. Jadi kenapa kok Bitcoin ini turun ya? Karena manipulasi oleh CZ ya guys ya, CZ Binance gitu ya. Jadi ini tadi sempat dikocek ya guys ya, sempat dikocek ke 111 ya guys ya, 15 menit ya. Coba kita cek di sini ya, di sini ya. Jam berapa ini guys? Jam 10 tadi ya, jam 10 tadi. Ini kemarin ya, kemarin terus ini tadi sempat digocek lagi guys ya, jam 10-an ya, jam 10-an tadi. Kemudian sekarang udah mulai rebound. Semoga ini sudah selesai mencari liquidity-nya ya. Mencari liquidity itu apa maksudnya, Dok? Biar orang yang membeli ya, kan kita kan pasti limit order ya guys ya. Kita mencari harga murah kan untuk beli itu ya. Jadi di area sini ya, di daerah sini itu artinya banyak orang yang membeli ya, limit ya. Misalkan aku mau beli nih, harga sekarang nih masih mahal. Oke. Kemudian aku pasang limit di 111 ke ah. Nah, orang yang memasang itu tuh banyak banget. Sehingga kalau misalkan udah ke fill ya atau udah ke isi, seharusnya dia bisa naik ya. Semoga aja ya. Harapannya seperti itu. Oke, ini tadi kecepatan guys ya. Oke, kita ke sini dulu. Market crypto sekarang di 40 ya guys ya, 40 di coin market cap ya, 40 alias netral. Kalau aku melihatnya ini seharusnya sudah di fear ya guys ya. Ini 40 itu adalah perbatasan antara fear dan juga netral ya. Tapi kalau aku menganggap ini adalah tetap fear ya. Kenapa? Karena kita harus melihat ke yang lainnya ya, indeks ini ya. Fear and Greed Index di alternative.me ya. Jadi beda website ya. Kita reload ya, sama ya, masih di 43. Berarti emang fear seharusnya ya. Oke, pada saat fear adalah saat yang bagus untuk cicil beli ya guys ya. Jangan nanti sudah great itu baru kita membeli. Sekarang adalah di netral ya guys ya. Oke, di sini kita lihat ya, market cap-nya berkurang ya, minus 2,34%. Kemudian volumenya itu 62% ya guys ya. Oke, di sini kita kemarin sudah mencapai all season ya. Kita lihat all season indeksnya ya. All season indeksnya tuh sempat ke 100 ya guys ya. Sempat ke 100 ya kan. Aku sudah membahas juga ya di live streaming kemarin ya kan. Sekarang ini sudah bukan saatnya untuk mencicil beli ya. Bahkan di Exclusive Family itu jelas-jelas aku suruh menyiapkan dana sero 40%. Untuk apa? Ya untuk siap-siap kalau terjadi dump ya guys ya. Bahkan aku sudah memprediksinya pada saat di tanggal-tanggal sebelum FOMC. Dan ini kalau kalian ingat ya, garisan ini ya, kotak ini, kalian kalau misalkan melihat live streamingku yang sebelumnya, itu pasti udah jelas ya di situ. Kalau ada potensi penurunan itu di sini ya guys ya. Dari tanggal sekian sampai sekian ya. Nah, sekarang gimana? Sekarang karena penurunannya sudah terlalu tajam, ya kan? Bisa jadi nggak sebanyak ini, guys ya. Nggak sebanyak ini untuk kita melakukan akumulasi, ya. Nggak selama ini maksudnya. Karena penurunannya cukup tajam, ya. Kalau misalkan kita turunnya tuh slow, turun sebentar, sedikit gitu, kemungkinan kita bakalan lama, guys. Dikasih kesempatan untuk mencicil. Tapi karena ini langsung ekstrim kayak gini ya, dari sini ke sini ya, ini cepet banget, guys ya. Cepet banget. Dan ini termasuk ekstrim ya. 3%-an ya, 5%-an, 3,5 ya, 3,5% itu sangat ekstrim ya guys ya untuk Bitcoin. Oke, padahal nggak ada berita apa-apa, nggak ada berita buruk, makro bagus, sudah mau cetak uang, ya kan? Semuanya all time high, ya kan? Gold atau emas itu all time high. Indeks S&P 500 ya, kalian bisa lihat di sini ya, S&P 500 saham US itu juga udah all time high, ya kan? Ini 1H aja guys, bukan 1H, 1D. Ya, daily-nya bullish ya kan. Kemarin pada saat Bitcoin dihajar ya, S&P all time high lagi, Nasdaq all time high lagi, ya kan. Kemudian Saud itu apa dok? Saud itu adalah gold ya, atau emas, all time high lagi, sekarang juga all time high, kayak gitu ya. Kenapa dok? Kok misalkan Bitcoin kok
malah ngedam ya karena manipulasi. Siapa yang melakukannya? Yaitu adalah CZ Binance ya. CZ Binance selalu melakukan market manipulasi ya untuk keuntungannya pribadi ya. Jadi dia nggak mau retail itu cuan ya, nggak mau retail itu cuan, jadinya mereka melakukan market manipulation namanya ya. Oke, sekarang indeks fear and greed-nya indeks alt season-nya berapa? Di sini sudah bukan alt season lagi ya guys ya, karena di bawah 75. Oke, di sini juga sama ya 67 ya. Kemarin sudah dilakukan apa ya? Call untuk melakukan take profit di sini ya. Untuk melakukan take profit di sini itu sangat jelas lagi di exclusive family itu sudah dijelaskan guys. Bentar. Sudah dijelaskan kalau misalkan 100 ya, 100 itu sudah waktunya untuk take profit ya guys ya. Gitu. Bentar guys. Ini dilihat dulu. Ya, di sini ya. Kita masukkan dulu guys, bentar. Oke. Di sini sangat jelas ya guys ya. Di sini udah di call ya. Artinya apa guys? Sudah 100 artinya apa guys? Di sini sell ya. Jelas di sini. Oke? Jadi untuk yang lain-lainnya masih belum tahu kalau misalkan alt season indeksnya 100, kita sudah menginfokan ya. Ini langsung ya jam 3.27 ya. Tanggal 21 kita langsung bilang 100 ya. Haduh, artinya apa guys? Sell ya. Jadi jelas di sini. Jadi sudah kalau misalkan yang mengikuti atau ada di exclusive family seharusnya hari Minggu ini kita sell ya. Gitu. Oke, di sini kita melihat next-nya ya. Oke, di sini udah mulai agak ijo-ijo ya guys ya, agak ijo-ijo. Kemungkinan karena apa ya? Terserah ya. Market manipulasinya udah selesai atau belum itu terserah bagian atas-atas ya. Yang jelas sekarang tadi kalian lihat gold ya, SAUT ya, XAUT itu sudah all time high lagi guys ya. Masa kita sebagai Bitcoin ya, yang asetnya undervalue ya, sangat undervalue, yang satu-satunya aset ya di dunia yang belum all time high adalah Bitcoin ya. Masa kalian nggak berani beli Bitcoin gitu ya? Pasti uang-uang yang kayak gini bakalan di take profit masuk ke Bitcoin. Itu udah sering ya. Kemarin juga seperti itu. Waktu emas itu all time high ya kan, di sini kalau nggak salah ya di 3.400. Nah, di sini itu waktu terjadi penurunan di sini, Bitcoin malah naik. Kenapa? Karena di take profit, guys. Gold ya, orang yang beli gold ya, ditradingkan itu di take profit masuk ke Bitcoin. Sama, Nasdaq juga gitu. Jadi kalian kalau misalkan takut ya, nggak tahu lagi aku harus ngomong gimana ya guys ya. Itu. Karena semua aset ini ya, saham Amerika, saham S&P 500, kemudian Nasdaq ya, itu pasti akan di take profit guys. Take profit kemudian larinya kemana? Larinya mencari aset yang belum terbang. Ya, apa yang belum terbang dok? Yang belum terbang adalah Bitcoin. Pasti Bitcoin dulu nanti yang dihajar. Baru altcoin lagi. Kayak gitu. Oke, ya ini. Tetapi kenapa dok kok misalkan kemarin alt season tapi koinku kok nggak naik ya dok ya gitu? Karena kemarin alt seasonnya itu adalah alt season yang tidak murni ya guys ya. Alt season yang yang dipengaruhi oleh 3 token ini aja dan 3 token ini adalah tokennya dari Binance. Jadi dimanipulasi ya guys ya biar alt seasonnya itu cuman terjadi pada koinnya aja, koinnya Binance. Aster, koinnya Binance, Mix juga sama ya, dimanipulasi padahal fundamentalnya jelek banget ini DEX biasa ya, DEX biasa, ini perpetual DEX yang dikadang-kadang menyaingi hyperliquid ya. M ini juga meme coin nggak jelas ya, meme core ya, layer 1 meme coin ya, nggak jelas. 3 ini adalah punyanya Binance, oke? Makanya koin-koin altcoin kalian, meme coin kalian itu masuk ke kategori koin yang tidak terpilih ya. Jadi di sini nanti aku jelaskan ya guys ya. Koin yang terpilih, koin yang tidak terpilih. Oke? Kita lihat di market cap 100 ya, top 100 di sini ada OG ya. OG ini token baru ya. Baru ada di Bitget ya, di launch pool-nya. Kemudian Crow ya. Crow ini Kronos. Kronos ini punyanya Crypto.com ya guys ya. Kalian kalau misalkan sudah punya ini ya, sangkut ya di CL aja guys ya. Karena ini udah token pom-poman guys ya.
jelas nih token pom-poman. Ini akan turun-turun terus ya, akan turun-turun terus. Ya udah ini topnya udah selesai habis itu. Udah nggak bisa naik-naik lagi. Kenapa? Ya karena yang punya Kronos ya, itu bukan sosok yang kuat ya, kecuali kalian BNB. BNB sosoknya kuat dan uangnya nggak terbatas. Itu adalah CZ. Kalau misalkan kalian BNB itu masih bisa naik guys, masih bisa naik. Kalau misalkan Kronos ini susah guys ya. Paling bisa naik ya, satu kali pam lagi itu langsung ngedam guys. Jadi yang punya Kronos ya mending di CL aja kalau menurutku ya, tapi terserah kalian. NIR protokol udah basi ya guys ya. Seharusnya udah basi ya kan. Ini udah dari 8, kemudian turun sampai ke berapa? Sampai ke 3 guys ya. Sangat ngeri ya guys ya. Ondo itu juga nggak gerak sama. Ini AIC ini tokennya Bio Protocol kalau nggak salah ya. Bio Protocol itu mengeluarkan AIC ini. Oke, sekarang kita lihat dok, kenapa kok harga Bitcoin kok didam sampai segitunya? Ya karena ada ini ya, option ya. Di sini adalah option. Pasar option di sini adalah max pain-nya. Max pain itu apa, Dok? Max pain itu adalah total kerugian yang paling sakit ya. Yang paling sakit itu di sini. Kalau misalkan Bitcoin menyentuh 110K ya, 110 ribu ya. Itu orang itu rugi semua, retail itu rugi semua gitu ya. Yang menang siapa? Yang menang adalah bandar ya. Bisa itu Binance, exchange, makanya kita dibawa ke sini dulu. Expirednya sampai kapan dok? Expirednya sampai tanggal 25 ya, Kamis nggak salah. Gitu. Makanya kita juga dibawa ke sini dulu guys. Oke. Tetapi kita di sini ada hal yang menarik guys ya. Di sini ada hal yang menarik untuk dari market futures-nya itu banyak yang sudah apa ini? Nge-short ya. Banyak orang yang fear ya, fear akhirnya wah ini Bitcoin bakalan turun lagi nih. Akhirnya banyak yang nge-short. Kalau banyak yang nge-short itu adalah berita bagus ya. Berita bagus untuk harga Bitcoin bisa naik lagi. Itu tadi dari 1D, sekarang 7D ya guys ya. 7D. Di sini terlihat bahwa yang nge-short ini banyak banget ya. Gunung hijau, gunung warna hijau ini sudah tinggi ya, sedangkan gunung warna merah itu rendah segini ya. Gunung warna merah ini apa dok? Itu yang long ya. Di situ ada tulisannya kumulatif long liquidation ya. Leverage itu segini. Oke. Ini kumulatif long leverage, long liquidation segini, ya. Jadi, ibaratnya untuk Bitcoin mau naik ya, mau naik nantinya, itu kakinya sudah ringan guys ya. Kenapa? Karena yang long itu sudah sedikit, sudah dihabisi ya. Jadi fungsinya Binance melakukan market manipulation itu apa? Untuk melikuidasi orang yang pasang long ya di sini. Oke, kita bisa lihat yang 30D. 30D masih banyak ya guys ya, yang melakukan long. Yang long lebih banyak daripada short, tapi ini hampir mirip ya guys ya. Sudah hampir mirip. Entah ini nanti bakalan didam lagi ke bawah ya, ke bawah atau langsung dinaikin ke atas ya. Tetapi kalau misalkan dilihat dari harga saham, harga gold, seharusnya Bitcoin ya diterbangkan ya. Tapi ya kita tinggal nunggu aja guys, tinggal nunggu aja. Yang bisa kita lakukan adalah kalau misalkan dilakukan dump, kita harus siap dana serok dan diserok gitu ya. Jangan diem aja. Tuh. Market crypto masih bullish kah dok? Masih ya, masih bullish gitu. Masih bullish. Kenapa dok kok masih bullish? Karena ini tadi udah dijelaskan ya. Saham, kemudian gold, kemudian M2 ya. M2 dibuka dulu. M2-nya kemana dok? M2-nya masih naik gitu ya. M2-nya. M2 itu apa dok? M2 itu adalah money supply yang beredar di market gitu. Jadi pastinya Bitcoin belum top ya guys ya. Bitcoin belum top. Topnya pasti akhir tahun ya guys ya. Oktober atau November kalau aku. Oktober, November, Desember ya bisa jadi Oktober untuk topnya ya. Oke, kenapa kok Bitcoin masih bullish dok? Itu tadi salah satunya ya, karena aset lainnya udah all time high. Bitcoin turun, kenapa? Karena dimanipulasi oleh CZ, karena apalagi? Karena uangnya belum masuk ke Bitcoin ya, uangnya tuh belum masuk ke Bitcoin guys ya. Uangnya tuh masih muter di saham dan juga gold gitu. Oke, kita lihat ETF-nya. ETF-nya pada tanggal 22 itu kemarin ya guys ya. Pada tanggal 22 kemarin itu minus guys ya. Jadi smart money juga takut ya, takut dan jualan. Tetapi yang perlu kita ketahui di sini untuk BlackRock ya, ini ya, BlackRock, IBIT, itu dia nol guys ya, nol.
tidak melakukan penjualan ataupun pembelian. Entah itu kenapa ya, nggak tahu. Oke, bisa nggak ada yang beli, bisa tokonya juga tutup ya. Nggak tahu bisa bisa tutup atau enggak. Oke. Kemudian kalau Ethereum gimana dok? Ethereum juga sama ya, dibuang ya, dibuang. Kali ini di sini untuk BlackRock ya itu juga buang juga. 15,1 itu berapa sih dok? Jadi 15,1 ini adalah satuannya adalah juta ya guys ya. Kalau misalkan 15,1 berarti membacanya adalah 15,1 juta kayak gitu. Jadi ini outflow. Outflow itu apa? Terjadi penjualan ya. Kalau merah itu penjualan sebesar 76 juta dolar ya. Itu apakah besar itu? Nggak terlalu ya, nggak terlalu besar. Oke, kita bisa melihat di sini ya. Untuk tanggal 29 Oktober itu dilakukan pemotongan suku bunga, itu probabilitasnya 89,8%. Di bulan Desember itu juga sama ya. 73,4% itu dilakukan apa guys? Dilakukan pemotongan suku bunga juga. Jadi kalian nggak bisa bearish ya, nggak bisa bearish untuk dalam waktu jangka dekat atau 3 bulan lagi itu nggak bisa bearish. Kenapa? Karena liquidity uang ya itu lagi gacor-gacornya atau lagi banyak-banyaknya. Jadi kalian nggak bisa bearish di situ, tuh ya. Kecuali setelah itu baru bisa bearish ya. Tuh. Oke, kita lihat lagi di economic calendar ya. Economic calendarnya gimana dok? Di sini ada kejadian ya atau peristiwa ya event yang bisa mengguncang market kripto ya. Di sini hari Selasa ya. Di sini udah jamnya Indo ya guys ya. Udah jamnya Indo. Di sini udah di ini ya. Ini udah diganti ke MT plus 7, berarti dia sesuai dengan waktu Indo ya. Untuk hari Selasa itu kapan? Sekarang ya, hari Selasa ya. Nanti itu bakalan ada guncangan ini guys ya. Pertama jam 9 ya, jam 9. Ini ada data banyak banget guys ya. S&P ya, Global Manufacturing PMI ya. Yang bintang 3 nih berpengaruh ke market guys, berpengaruh ke market. Kemudian ini juga sama. Nanti ada juga ya Presiden Trump speak ya. Ini membahas apa ya? Kita juga nggak tahu ya. Aku kemarin sempat membaca itu karena masalah kesehatan atau gimana gitu loh guys. Entah itu vaksin atau apa ya. Semoga aja bagus untuk market ya guys ya ini ya. Presiden Trump speak, kemudian jam 12 tengah malam nanti ada Fed ya. Nah ini ya untuk Donald Trump-nya. US President Donald Trump will be speaking ya at United Nations General Assembly and Leaders Reception in New York. Kemudian ada lagi Fed Chair ya. Kakek Jerome ya, kakek Jerome itu akan ngomong juga ya tentang economic outlook at the Greater Providence Chamber of Commerce Economic Outlook Luncheon in Rhode Island ya, in Rhode Island. Jadi di sini ada ya nanti pastinya hari ini akan volatil banget ya guys ya. Kemungkinan akan volatil banget di sini. Kalau misalkan ya Fed ini ngomongnya ngawur ya, kakek Jerome ya. Kakek Jerome ini kalau misalkan ngomongnya ngawur nanti ya bisa aja junam ya. Tapi yang penting atau yang perlu kita persiapkan adalah dana serok yang kemarin sudah aku bilang ya berkali-kali dana serok. Itu bisa dilakukan ya sekarang udah bagus ya untuk dilakukan cicil beli karena udah fair ya. Gitu. Kemudian kapan lagi dok yang ada data yang ini ada lagi ya hari Rabu ya. Tadi sebelumnya nih nggak ada guys ya, sebelumnya nih nggak ada. Jadi paginya Presiden Trump itu ngomong lagi guys, sukanya ngomong guys ya. Tuh, kenapa kok bintang 3? Ya karena itu berpengaruh ke market biasanya ya. Kalau misalkan ada ngomong ngawur, misalkan entah itu nanti melakukan drama, entah itu tarif atau apa lagi, itu bisa aja berpengaruh ya. Seharusnya ini tadi nggak ada guys ya. Hari Rabu ya, kemudian hari Kamis ini juga penting guys ya. Hari Kamis ini penting banget ya. GDP ya, kemudian initial jobless claim, kemudian core PCE ya, PCE, existing home sales ini enggak ya, enggak terlalu penting walaupun bintang 3 ya. Kemudian yang paling penting adalah apa? Hari Jumat ya, hari Jumat ini apa dok? Ini adalah indeks inflasi ya, salah satu indeks inflasi yaitu PCE. PCE itu adalah yang mempengaruhi the Fed. Mempengaruhi keputusan the Fed itu adalah PCE, PCE ya guys ya. Jadi indeks inflasi itu ada 3 ya guys ya. Ada PPI atau PPI, kemudian ada CPI atau Inggrisnya itu CPI sama PCE ya.
Nah, The Fed ini sukanya tuh pakai yang PCE guys ya. PCE ini. Kayaknya ini juga berpengaruh ke market. Tanggal 26. Oke, ini tadi sudah ya guys ya. Nah, di sini siapa ya yang ingat ya? Di live sebelumnya sudah aku jelaskan, di di slide-slide sebelumnya juga aku sudah menjelaskan ya untuk ini ya, untuk video-videoku sebelumnya. Ternyata tepat lagi ya guys ya. Di tanggal sekarang ya, di tanggal-tanggal sekarang ini sudah melakukan dump ya, dump yang sangat gede banget. Ya, dump yang sangat gede banget di sini. Kenapa kok prediksinya sampai Oktober, Dok? Karena ya, kita pemotongan suku bunganya itu di 29 Oktober ya, di 29 Oktober. Makanya di sini bisa jadi dump ya. Di sini dump. Tetapi ini prediksiku atau analisaku, kenapa kok selama ini ya? Jadi kemarin kan aku bilang, ini adalah 1 bulan terakhir untuk serok ya guys ya, 1 bulan terakhir untuk serok gitu. Nah, asumsinya apa dok? Kok misalkan kok lama banget ini segini seroknya? Asumsiku adalah pergerakan harga Bitcoin itu nggak kemana-mana dan penurunannya itu nggak setajam sekarang ya. Karena sekarang itu penurunan Bitcoin sudah tajam ya. Ya, sudah tajam ini tadi. Ya, kemungkinan aja ya, kemungkinan kita akan cepat guys ya, recovernya akan cepat ya, akan V-shape juga. Kalau misalkan cepat, turunnya tuh cepat ya, naiknya juga cepat. Tapi kalau pelan, pelan, pelan itu ya kita lama gitu ya. Jadi maksudnya kayak gitu. Kalau misalkan semakin cepat veer, semakin cepat naiknya. Itu. Kalau misalkan pelan lambat kayak gitu ya, lambat, pelan-pelan kayak gitu ya. Misalkan turunnya tuh pelan gitu ya, pelan-pelan gitu. Nah itu bisa lama ya. Tapi kemarin kan kita nggak gitu ya guys ya. Jadi di atas ini ya kan langsung jeret gitu ya, turun. Kemudian gini, turun lagi. Kemudian langsung gini. Nah sekarang nggak naik sedikit, nah nggak tahu ini kemana. Arahnya nggak tahu ya, tanda tanya. Oke, jadi semakin dia turunnya tuh secepat kilat ya, naiknya juga bakalan secepat kilat. Kenapa dok kita kok butuh kayak gitu? Ya karena waktu kita untuk bull market sudah nggak apa guys? Mana ya tadi gambaranku? Ini. Ya, karena waktu kita di bull market sudah sedikit lagi ya guys ya, sudah sedikit lagi ya. Kalau misalkan kalian gabung di eksklusif family ya, crypto health ya di grupku ya, pasti aku akan ngasih tahu ini kapan waktunya take profit ya kan. Seperti kemarin ya, sudah berkali-kali kuingatkan ya di grup komunitasku ya, itu untuk siapkan dana serok 40%. Itu udah berkali-kali aku bilang ya kayak gitu ya. Jadi nanti pada saat top market ya, top bull market pasti aku akan bilang juga ya. Gitu. Jadi untuk eksklusif family itu pasti infonya lebih lengkap daripada video untuk publik ya guys ya. Jadi biar biar fair ya guys ya. Oke, di sini kita bisa melihat ya untuk chartnya ya, chart Bitcoin ya. Sekarang kan tadi sempat menyentuh di area sini ya guys ya. Itu di area demand zone ya, di area demand zone di sini. Dan sekarang udah agak mantul ya guys ya. Tapi kalau misalkan ini ada area head and shoulder ya guys ya, head and shoulder, tapi nanti bisa naik lagi guys ya, gitu. Tapi kalau misalkan di area ini ya 111 kayak itu nggak kuat ya, pasti kita ke area order block ini lagi ya, ke area order block ini, baru kita naik lagi ya kayak gitu. Ya semoga aja udah cukup ya guys ya, ngambil liquidity di 111 ya. Ngambil liquidity itu apa sih dok? Ngambil bensin ya, isi bensin ya. Isi bensin banyak orang yang beli di sini akhirnya marketnya kuat untuk naik lagi kayak gitu. Oke, kita bahas apa guys? Nah ini ya seharusnya ini aku share di exclusive family aja tapi ya udahlah nggak apa-apa lah ya ini ya. Untuk yang lain-lainnya jelas aku share-nya di exclusive family aja ya. Oke, ini adalah yang terpenting sebenarnya ya. Ini adalah teoriku ya, nggak ada yang berpikiran seperti ini ya guys ya. Jadi ini Doc Sans teori alt season 2025. Koin itu ya, untuk alt season itu dibagi dua ya guys ya. Kalau aku ya sekarang ya, koinnya tuh masuk yang pertama adalah koin terpilih ya. Yang kedua adalah koin tidak terpilih. Ya guys ya. Oke, jadi maksudnya apa dok? Jadi gini ya, yang pertama koin terpilih. Itu kalau indeks ya sudah menyatakan alt season ya. Alt season itu apa sih dok? Alt season adalah melebihi 75 ya di sini ya indeksnya. Kalau misalkan indeksnya sudah menyatakan alt season di atas 75, tapi tokenmu itu naik di sini ya, dan tokenmu itu naik, nah berarti koinmu atau tokenmu itu termasuk dalam koin yang terpilih, ya guys ya.
koin yang terpilih. Kenapa dok? Karena alt season sekarang itu nggak semuanya koin itu naik ya guys ya. Walaupun indeks alt season ya, indeks alt season ini menyatakan alt season ya, indeksnya sudah menyatakan alt season, tapi bukan berarti tokenmu itu akan naik ya guys ya. Tokenmu akan naik belum tentu ya. Jadi kalau misalkan tokenmu naik, berarti itu masuk dalam koin yang terpilih, ya kan? Koin yang terpilih. Kalau misalkan nggak masuk, berarti dia masuknya ke koin tidak terpilih, gitu ya. Kenapa dok kok dibedakan seperti itu? Karena kayak gini guys, pada saat ya, misalkan alt season seperti kemarin ya kan, itu kan ada koin-koin yang nggak naik ya guys ya. Contohnya apa? Contohnya Fartcoin. Kemudian apa lagi? Contohnya ada SPX ya. Ya aku sorry banget ya SPX. SPX sebenarnya bagus ya dalam fundamentalnya ya kan. Kemudian apalagi ya? Ya banyak lah guys ya. Seperti kayak altcoin lain ya banyak ya, Render, kemudian Ondo, kemudian apalagi ARB, Manta dan lain sebagainya itu kan walaupun indeksnya sudah alt season ya kan, sudah di atas ini, tapi mereka kan nggak gerak. Itu artinya mereka masuk ke dalam kategori koin tidak terpilih ya. Kalau misalkan koin tidak terpilih, ya udah kita seharusnya bisa melakukan cut loss aja guys ya, cut loss aja. Kenapa ya? Karena koinnya nggak terpilih ya. Koinnya tuh udah nggak terpilih, nggak bisa naik ya. Gitu. Jadi kemungkinan besar dia nggak akan naik gitu. Bisa kita cut loss 50%, 30% terserah gitu ya. Kemudian masuk ke koin yang terlihat akan naik gitu. Kenapa dok perlu kayak gitu? Karena ya pada saat token tidak terpilih ya, token yang tidak terpilih misalkan seperti apa? Seperti Fartcoin. Misalkan indeksnya sudah di angka 80 seperti ini ya, 80. Ini kan? Ini kan 80 guys, tahu ya maksudnya ya. Nah, misalkan di sini ya, itu kan indeksnya itu 80 ya, yang di kanan ini loh, ya di sini loh. 80. Kemudian Fartcoin nggak naik, ya kan? Nggak naik sama sekali, oke? Nah, pada saat alt season indeksnya tuh turun, ya kan? Fartcoin yang nggak naik tadi itu akan dibawa turun guys. Dia udah nggak naik ya, pada saat alt season indeksnya turun, dia ikutan turun, ya kan? Nangis kan kayak gitu. Nah, itu maksudnya ya. Yang kemarin koin yang terpilih apa? Pada saat alt season sampai ke 100 guys ya, ke 100 di sini. Indeksnya sampai ke 100 kemarin. Nah, 100. 100 ini adalah yang tertinggi guys. Nggak pernah sebelumnya sampai 100 ini nggak pernah. Ya, akibat manipulasi aja. Oke? Nah, kalau misalkan token kalian itu, ini teoriku ya, nggak ada ya influencer Indo yang bilang kayak gini tuh nggak ada guys ya. Ini adalah yang aku pikirkan ya selama ya sambil merenung ya, sambil sebelum tidur itu aku ngasih teori seperti ini ya. Jadi mikir ya, kenapa kok seperti ini? Kenapa kok alt season itu kok kayak gini gitu ya. Jadi alt season tetap valid ya, walaupun tokenmu tidak diajak naik. Oke? Ingat ya, alt season itu tetap valid atau tetap terjadi walaupun tokenmu itu ya itu tidak naik ya. Misalkan tokenmu nggak naik nih, lah tokenku kok nggak naik, katanya alt season, kok tokenku nggak naik sih dok gitu. Ya berarti tokenmu termasuk token yang tidak terpilih, bukan indeks alt seasonnya yang salah gitu ya. Walaupun dimanipulasi seperti apapun ya, indeks altcoin season ini tetap sah guys ya, tetap sah ya. Gitu. Jadi pada saat alt season tetap valid walaupun tokenmu tidak diajak naik. Kemudian ya saat alt season index turun di bawah 75 ya, nasib dari koin tidak terpilih ini, koin tidak terpilihmu nanti itu akan ikutan turun ya kayak gitu maksudnya. Parahnya tuh di situ. Udah naik gak diajak, tapi turun diajak gitu. Susahnya dari alt season sekarang itu kayak gitu guys. Ini bener-bener sangat susah buat retail ya guys ya. Apalagi nanti tahun 2028 itu pasti lebih sadis lagi daripada ini. Gitu ya. Karena sekarang itu sudah sangat sadis guys. Dulu tahun 2021 kita tinggal hold aja sebagai investor itu bisa. Sekarang nggak bisa sama sekali guys. Itu. Jadi gimana dok solusinya? Jadi kalau misalkan kalian pemula, kalian misalkan belum terbiasa dengan trading yang cepat ya, kapan harus hold, kapan harus jual, kapan harus beli, ya kalian terpaksa harus kebanyakan token kalian harus di Bitcoin ya. Entah itu 60% Bitcoin ya, atau 70% Bitcoin, 30%-nya baru altcoin. Jadi seperti itu ya. Jadi kalian yang menilai diri kalian sendiri. Oke, sudah jelas ya. Teori
koin terpilih dan koin tidak terpilih. Oke, karena pada saat alt season nggak semuanya ya yang naik. Bukan salah alt seasonnya, tapi salah koinmu ya. Koinmu yang nggak diajak ya kan. Jadi ibaratkan kita main petak umpet gitu ya, kita nggak diajak gitu ya. Kita ditinggal di rumah, teman-teman kita udah main di luar gitu ya. Jadi kita nggak diajak. Jadi gampangannya seperti itulah. Oke, kemudian kita bahas Bitcoin monthly return ya. Kemarin Agustus ya, itu monthly-nya minus 6%, 6,5% ya guys ya. 6,5% tuh berapa sih dok ya? Kita lihat 1M ya. Oke, kita abaikan aja guys ya, itu coret-coretan nggak jelas itu ya. Oke, kemarin kita closingnya di 108 guys ya, di 108. Kita closingnya di 108. Oke. Nah, 108. Kalau misalkan kita sekarang itu sudah closing ya di atas 112, itu aja udah bagus guys ya. Sudah bagus ya. Karena sekarang itu adalah proses dari build up ya. Build up itu apa sih dok? Build up itu persiapannya untuk membuild ya, membangun. Build up untuk melakukan bull market ya, bull market atau alt season di Oktober, November, Desember. Oke, ya, pokoknya di antara ini ya. Di antara ini itu build up-nya di sini ya, September kalau enggak di Oktober ini tadi sesuai tanggalan ya. Sesuai tanggalannya tadi ya. Kita bisa nge-build up untuk melakukan kenaikan yang lebih tinggi lagi ya guys ya. Oke. Oke, di sini ada yang market manipulatornya ya, di sini CZ ya. Dia bilang dips are important ya atau penting untuk melihat support levelnya ya. Support, sorry guys. Untuk melihat support levelnya. Itu seperti fondasi dari suatu rumah ya. Jadi CZ ini ya, market manipulator, CZ itu sangat kejam guys ya. Jadi kalau misalkan di Exclusive Family itu udah aku belak-belakan guys ya, tak sampaikan di situ ya. Dia bilang dips are important ya, atau penting, oke? Kenapa kok dia bilang gitu ya? Karena yang membuat market manipulator itu ya dirinya sendiri, ya kan? Dirinya sendiri. Kita lihat di sini ya, Binance Hot Wallet kirim ya tuh ke Wintermute. Wintermute itu apa? Wintermute itu adalah market maker, ya. Outflow itu artinya dikirim ya. Di sini ya, berapa ini? Banyak banget ya, banyak. Jadi ibaratnya tuh gini ya, Binance ya, ngasih ke Wintermute ini, aku kasih Bitcoin ya, tolong manipulasikan harga Bitcoin sekarang gitu ya, biar aku cuan. Kenapa kok cuan? Karena ini udah terlalu banyak nih yang ngelong gitu. Kalau misalkan yang ngelong ini cuan terus ya, aku bisa rugi ya, Binance bisa rugi. Akhirnya dia melakukan market manipulasi seperti ini. Dan Binance itu sangat strong guys, dan CZ itu juga uangnya nggak terbatas ya guys ya, infinite money ya, banyak bilang yang kayak gitu ya. Para City ya. City itu apa dok? City itu adalah crypto Twitter ya, orang yang bermain di Twitter ya. Oke, padahal dia bilang dips kayak gini, padahal dia yang bikin market itu ngedam guys ya. Ini tadi udah ya. Ini Binance Transfer of Solana ya. Jadi yang di dam itu banyak ya, Solana ya, Bitcoin ya, Ethereum ya. Ini ya, hot wallet to Wintermute ya, dikirim ya, sengaja dikirim, kemudian dah ini manipulasikan tolong gitu ya. Ya emang tugasnya kayak gitu ya, Wintermute, market maker ya. Kemudian apalagi? Ethereum juga sama ya, Ethereum juga ditransfer oleh Binance, jadi ini dihajar ya guys ya, dijualin sama dia. Oke, kemudian apa? Nah ini ada Aster ya, Aster kalau misalkan kalian mau beli ya terserah kalian ya. Kalau kalian percaya dengan CZ ya boleh ya kalian beli. Kalau misalkan nggak percaya ya juga ya terserah kalian ya, karena nggak semua proyek dari Binance itu berhasil guys ya, banyak banget ya. Seperti apa? Seperti Bayo ya, Bayo itu juga projectnya Binance ya. Pada saat listing awal dia langsung junam ya, junam sampai sekarang ya. Ini udah mulai ada recover ya, tapi nggak tahu ya. Kalau misalkan kalian percaya Aster ya, pasti paling ya bisa setengah dari market cap dari Hyperliquid ya, gitu. Oke, di sini aku jelaskan yang terakhir ya. Di sini dari on-chain analisisnya. On-chain analisis di sini terlihat Bitcoin Power Law Oscillator. Oke, ya. Apa sih dok maksudnya ya? Maksudnya tuh ini ya. Jadi fokus di Bitcoin future price ya, harga masa depannya
Power law oscillator itu untuk mengetahui ya Bitcoin itu sudah oversold ya, terlalu banyak dijual atau undersold ya, atau belum banyak dijual. Di sini terlihat ya. Kalau misalkan dia udah panas ya, osilatornya sudah naik ya. Dan berarti dia apa? Berarti dia udah undersold ya. Undersold tadi harganya belum banyak dijual, makanya akhirnya dijual. Oke? Di sini bisa terlihat. Sekarang gimana, Dok? Sekarang masih ini kan median ya, yang kuning ini median. Sekarang gimana, Dok? Ya sekarang masih di bawah ya, osilatornya masih di bawah ya. Masih belum oversold. Kalau oversold itu gimana di sini di bawahnya ini, di bawah median? Alias ini apa? Alias ini adalah bear market ya. Oversold di bawah garis median kuning ya. Jadi, Dok, gimana kita untuk melakukan penjualannya ya setidaknya sampai di sini ya. Seperti tahun 2024 bulan 12 ya, saat osilatornya di sekitar 10-an ya. 0,10 ya atau 0,8. Sekarang kita di mana, Dok? Kita tarik garis besarnya. Kita masih di 0,4 guys ya. Berarti kita masih ada kenaikan ya segini ya untuk berdasarkan osilatornya. Oke. Ini Bitcoin long term holder ya. Sudah seharusnya ya. Ini nggak akan ku jelaskan ya. Untuk yang lain-lain ini udah masuk ke eksklusif ya guys ya. Udah masuk ke eksklusif. Ya jadi gitu aja guys ya untuk kesimpulannya. Yang penting adalah ini tadi ya. Kalau kalian adalah altcoin mania, meme coin mania ya, yang perlu kalian ketahui adalah ini. Yang pertama, koin kalian tuh terpilih atau enggak. Kalau misalkan nggak terpilih ya jangan maksa ya. Jangan maksa ya. Jangan maksa itu gimana? Ya udah, kalian bisa CL kemudian pilih ke altcoin yang kelihatannya tuh terpilih. Ya seperti itu. Ya. Ya, segini aja guys ya. Semoga kalian cuan selalu ya. Bye bye.